kawitannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa kumpul kembali di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap mengadakan kajian tafsir. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi kafarah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kajian hari ini kita melanjutkan di 30 ya, kajiannya dari belakang dan sekarang menginjak surat An-Nasr. Nah, kalau kita ketahui bahwa yang disebut surat An-Nasr itu termasuk surat yang ke-110 di juz 30 itu. Nah, tentunya surat An-Nasr ini dikategorikan madaniyah. Walaupun ada di juz 30. Biasanya juz 30 itu rata-rata makkiyah kan? Makkiyah. Tapi ternyata di juz 30 ada 3 surat yang termasuk kategori madaniyah. Yang pertama Al-Bayyinah, yang kedua Al-Zalzalah, serta yang ketiga adalah An-Nasr. Jadi An-Nasr tidak dikategorikan makkiyah, tapi sebab madaniyah. Memang toh akhirnya kaitan makkiyah madaniyah itu yang paling tepat lah, yang paling mudah untuk kita mengerti bahwa makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, sementara madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Nah, oleh karena itu surat ini dikategorikan sebagai surat madaniyah dikarenakan surat ini turun setelah Rasulullah SAW menaklukkan Mekah. Ada juga memang nanti pendasarnya ada yang sebelum, ada yang sesudah, tapi hampir mayoritas menyebutkan bahwa ini turun setelah Futuh Mekah. Nah, surat An-Nasr ini ternyata punya 2 nama selain surat An-Nasr. Yang pertama yaitu Idza Jaa An-Nasr, sesuai nama dari ayat yang pertama. Bahkan An-Nasr sendiri itu diambil pada ayat pertama. Ya. Kemudian juga ayat ini surat ini dinamakan yang kedua itu At-Tawbih, perpisahan. Kenapa? Karena ayat ini satu berbicara tentang berita kemenangan, kegembiraan, tapi di sisi lain ayat ini berbicara tentang perpisahan, yaitu dekatnya ajal Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat contoh surat An-Nasr ini kan total ayatnya 3 ya. Yang pertama Idza Jaa An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, dan kalian atau kamu akan melihat manusia masuk agama Allah itu dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun
kepadanya sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Nah, ini terjemahan secara harfiah. Nah, tentu kaitan dengan tafsir surah An-Nasr ini tadi disebutkan kategorinya dia adalah Madaniyah walaupun masuk di 30. Kemudian nama suratnya selain An-Nasr ada dua, yaitu Idza Jaa Nasrullah, yang berikutnya adalah At-Tawzi. Apa yang menyebabkan ayat ini, surat ini turun? Jadi memang Al-Quran itu selalu ada yang disebut asbabul nuzul. Kalau hadis namanya asbabul nuzul. Surat An-Nasr ini dikategorikan sebagai surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya ada juga yang menyebutkan bahwa bukan surat An-Nasr yang turun terakhir itu, tapi surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Nah, akhirnya diambil benang merahnya. Memang ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 3. Tapi ada juga yang mengatakan An-Nasr. Maka An-Nasr ini adalah surat yang terakhir yang turun secara lengkap. Kan 3 ayat tapi lengkap. Kalau Al-Maidah ayat 3 kan tidak lengkap. Ya. Itu, dan ini memberikan satu gambaran. Bahkan juga surah An-Nasr ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, menggambarkan tentang kemenangan umat Islam. Berapa lama Rasulullah SAW dakwah di Mekah itu? Itu 13 tahun. Kemudian beliau hijrah, dakwah di Madinah berapa? 10 tahun. Total 23 tahun. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah itu lama sekali nggak turun ke Mekah. Karena dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, itu ternyata pengikutnya tidak banyak, jadi sedikit. Akhirnya dengan atas perintah Allah hijrah, dan ternyata dengan hijrahnya itu ternyata luar biasa, berkembang. Islam itu berkembang itu di Madinah, kekuatannya luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu milih hijrahnya ke Madinah? Kalau secara militer ya, itu ternyata Madinah itu kan yang terdiri dari dua suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian sama orang Yahudi ya, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah gitu. Tapi suku Aus dan suku Khazraj ini kan hampir selalu berperang, dan mereka sudah terlatih. Sehingga ketika mereka tertarik dengan Islam dan sebagainya, maka akhirnya kemampuan itu ya, mereka sudah menerima Islam, dan itu diabadikan dalam surat Asbahtum bi nikmatin. Jadi dengan Islam itu yang asalnya bermusuhan itu menjadi bersaudara. Jadi inilah hikmahnya Islam, dan itu dibina oleh Rasulullah dan sebagainya. Nah, akhirnya kan 8 tahun kemudian Rasulullah baru mengadakan perlawanan, datang ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Dan itu makanya surat An-Nasr ini ada dua pendapat bahwa ayat surah An-Nasr ini turun sebelum Rasulullah hijrah, karena ada kalimat idza jaa, apabila telah datang. Berarti kan apabila telah datang dikabarkan Allah, berarti datang kan? Nah, tapi di lain sisi bahwa ternyata ini surah An-Nasr ini turun ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun setelah itu, dan memberikan kabar gembira bahwa ketika Allah menyampaikan ini pasti faktanya benar gitu. Seperti halnya Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ketika terjadi antara Romawi dan Persia itu kan, karena kan Islam itu diapit oleh 2 kekuatan, dan Romawi Persia itu Rasul hadir. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, yang sekarang yang menang mana?
Persia atau Romawi. Maka apa yang sampaikan kata Rasulullah, yang menang adalah Persia, Romawi akan dikalahkan. Kulibat Rum, itu ada surah Al-Baqarah. Ternyata begitu juga surah An-Nasr. Ada yang mengatakan bahwa sebelum memberikan gambaran bahwa apa yang firmankan Allah itu pasti benar. Nah, itu yang disebut surat An-Nasr. Surah An-Nasr itu arti pertolongan. Kemudian di lain sisi mengabarkan kemenangan Islam, kemenangan pasukan Rasulullah SAW merebut kembali Makkah, ya. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi mereka pada waktu itu sebenarnya nerimalah Islamnya. Tapi karena memang tokohnya kuat, sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu kan kelas-kelas kakak dulu itu, dan itu rata-rata lama-lama sektor ekonomi politik itu dikuasai mereka semua. Maka umat Islam itu harus menguasai itu. Pengaruhnya besar. Jadi umat kaya, umat Islam harus kaya. Secara politik harus bagus. Nah, akhirnya apa yang terjadi, bahwa kalau nanti Rasulullah SAW itu kembali membawa ajaran kembali ke Mekah dan menang, maka kami akan berjanji akan masuk Islam. Kenapa? Karena menyatakan bahwa kalau benar nanti Rasulullah mengalahkan pasukan Quraisy, ya, maka bahwa Muhammad itu memang benar. Jadi mereka itu kan ada tidak di sana. Jadi kalau menang benar kata Nabi. Ternyata benar. Akhirnya banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya di Jazirah Arab, tapi di luar juga masuk Islam. Karena kabar kenabian itu sudah tersebar di mana-mana. Termasuk orang Yahudi yang cicing di Madinah. Salah satunya mereka udah tahu itu di kitab sucinya. Di kitab mengenal kitab sucinya orang Yahudi itu seperti dia mengenal anaknya, tahu itu. Tapi kenapa sampai tidak menerima? Karena yang menjadi nabinya bukan dari keturunan Bani Israel. Itu aja sebenarnya permasalahannya. Udah tahu kekalahannya. Bahkan ketika menyerang Banu Nadir saja itu kan kalang kabut itu sampai sama Rasulullah, orang Rasulullah ya perintahkan para sahabat untuk menebang pohon kurma. Kalau pohon kurma itu kan semacam tempat pangan mereka, kebutuhan pangan mereka lah, dan orang sawah gitu. Jadi koneng gitu di baraban juga. Soalnya ada rumah. Rasulullah itu memerintahkan. Kemudian orang Yahudi tahu, ya Rasulullah kenapa engkau melakukan itu? Nabi-nabi yang lalu nggak pernah. Berarti mereka tahu gak? Akhirnya sampaikan bahwa ini perintah. Nah, itu yang pertama. Jadi berbicara mengenai menggambarkan bahwa akan ada kemenangan di pihak Islam. Bahkan Islam semakin banyak di sana karena berbondong-bondong Islam. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan mengisyaratkan bahwa telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua hal dalam surah An-Nasr itu. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu an itu menjelaskan surat ini diturunkan pada pertengahan hari Tasyrik. Pertengahan hari Tasyrik ya mungkin bulan tanggal 12-an gitu kan. Jadi itu biasanya ketika Rasulullah sedang mengadakan haji wada, haji perpisahan, dan itu menyampaikan hal itu kepada para sahabat berkaitan dengan permasalahan itu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu disampaikan. Jadi ketika surah An-Nasr ini turun, Rasulullah SAW itu memanggil Fatimah sebagai putrinya. Fatimah memanggil, sudah ada tidak karakternya gitu. Sehingga Fatimah itu menangis. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya itu adalah sampai itu teh anak seorang nabi, akhirnya anak kurang dikabarkan, bapak tadi dengan 2 bulan lagi, cek dokternya mau tuh bulan bakal jadi. Tapi ternyata Rasulullah mengabarkan lakat Pak Indaka awal ahli lahi.
Itu kata Rasul. Jangan menangis, wahai Fatimah, karena sesungguhnya engkau ada keluargaku yang paling awal menyusul. Sehingga yang asalnya menangis berubah menjadi bahagia. Nah ini akhirnya berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ayat ini juga pernah meragukan berkaitan tentang apa sebenarnya yang terkandung dalam surah An-Nas ini. Kalau salah itu yang panjang yang hadis itu tuh ya, yang hadis itu saya ambil maknanya saja yang paling utama dari ayat itu. Artinya bahwa yang diandalkan oleh Umar bin Khattab berkaitan tentang penafsiran surah Al-Asr itu tiada lain adalah seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu jago tafsir. Jadi kalau Ibnu Abbas sudah menjelaskan mengenai tafsir itu, Umar percaya. Makanya Umar bin Khattab itu menyertai beliau dalam majelis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan keberatan Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis itu. Sementara Umar kenapa menyertakan Ibnu Abbas? Karena tahu Ibnu Abbas itu pakarnya mengenai tafsir. Jadi dia ingin mengetahui apa sebenarnya kandungan dari hadis itu yang panjang itu ya. Kemudian yang ditanyakan Umar itu kan menguji ini yang mantan-mantan pahlawan Badar itu. Umar itu mengetes apa pendapat kalian mengenai firman Allah tidak ja'a nasrullah dan surah An-Nas. Itu dicoba orang-orang di tengah majelis gitu kan, ahli ibadah. Tapi Ibnu Abbas dia masukkan bukan bagian dari pahlawan Badar. Nah, ketika Umar bin Khattab itu menyampaikan hal itu kepada para ahli para pahlawan Badar itu, ya menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika dia menolong dan memberi kemenangan. Itu saja. Dan pahlawan-pahlawan Badar itu rata-rata jawaban hampir sama. Tapi Umar bin Khattab masih penasaran. Nah, akhirnya apa? Sampaikan. Bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abbas? Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amirul Mukminin. Nah, kenapa? Idza ja'a nasrullah wal fath. Itu tafsirnya berkaitan tentang isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberitahukan kepada beliau. Kemudian datangnya kemenangan Fathu Makkah merupakan tanda ajal. Nah, ketika hal itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, maka tentu aku tidak mengetahui, dia mengatakan bahwa aku tidak mengetahui mengenai tafsir surat An-Nas ini melainkan apa yang kamu katakan. Kalau yang tadi makan kita harus bertasbih, bertahmid, tapi Ibnu Abbas bukan seperti itu. Ya, nah, akhirnya dipegang, ya benar ini. Kayak pernah Rasulullah mengatakan kumpulan mana yang kau akan pilih, ya dunia atau akhirat. Akhirnya pilih akhirat. Akhirnya orang yang ngerti sampai Abu Bakar itu menangis. Kenapa menangis? Kenapa memilih akhirat? Itu menandakan bahwa Rasulullah SAW pilih hidup atau mati. Karena Rasulullah memilih mati. Nah, kita buka satu persatu di surat An-Nas ini. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah. Nasr itu kan kemenangan, pertolongan, ya, mengatasi lawan. Nasrullah itu menunjukkan kemenangan, di mana kemenangan yang dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu ada keterlibatan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kemenangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan kemenangan sembarangan. Ada campur tangan dari Allah.
Ini contoh kaitan dengan perang Badar. Kan secara logika kan bisa masuk kan. Rasulullah jumlahnya cuma 300, lawannya ribuan kan. Tapi bisa kalah. Inilah turunnya kemenangan Allah melalui pertolongan Allah dalam hal ini mengutus bala tentara dan bala tentara mengalahkan. Nah kemudian idza jaa nasrullah kemenangan. Ya. Al-Fath ini sepakat para ulama yang disebut Al-Fath ini adalah betul Mekah. Al-Fathu teh membuka. Jadi diartikan juga kemenangan. Kan kadang gini, kalau ada apa ya istilahnya teh, ketika perang itu kalah belum tentu menguasai. Tapi kalau yang disebut betul Mekah itu selain mengalahkan, Rasulullah itu menguasai. Nah ini seperti Ukraina kan, kalah kan tapi belum bisa menguasai. Itu. Karena keterlibatan makro dan sebagainya tidak besar. Tapi Rasulullah SAW ketika berlawanan dengan orang-orang Mekah pada waktu itu disebut Futhul Mekah. Fut itu artinya membuka kemenangan. Artinya bukan hanya kalah, tetapi dia bisa menguasai Mekah. Sampai-sampai sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mengalahkan pasukan Quraisy pada waktu itu, pasukan orang-orang Mekah pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang dulu melukai, menghina, ya, kemudian berbuat zalim kepada Rasulullah, itu merasa takut, gitu. Merasa takut apa yang pernah dilakukan bahwa Rasulullah itu akan membalas. Tapi ternyata apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk masjid diambil. Siapa yang masuk masjid masuk ke rumahnya masing-masing diambil. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan itu Rasulullah. Jadi perang yang dilakukan Rasulullah itu tidak merusak sunnah. Tidak ada hak-hak yang dilindungi. Dan memang perang yang perang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salah satu perang yang menghargai hak-hak sipil. Kemudian yang terjadi perang naon? Pepohonan rusak, tempat ibadah dihancurkan. Rasulullah tidak seperti itu. Ini memberikan satu gambaran bahwa Islam memberikan satu solusi kalau berperang seperti ini. Kemudian surat yang Anas ayat kedua, wal ayatanas saya diguna fi dinillahi afwaja. Nah, ini memberikan satu gambaran yang begitu luar biasa sehingga akhirnya orang-orang yang yang dulunya masih ragu tentang Islam dan sebagainya, ternyata terbukti. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh mereka kepada kelompoknya, kalau dia menang pasti dia nabi, gitulah. Saya mari masuk Islam, saya oke sama menang gitu kan. Faktanya memang benar. Maka jadi mereka sebenarnya udah persiapan itu masuk Islam. Akhirnya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Itu luar biasa. Dan Islam itu mengandung lagi korhafidin. Tidak ada paksaan agama. Orang masuk Islam itu pure murni karena panggilan hati, kebenaran yang didapatkan. Sekelas Felix Saul, kemudian ahli ekonomi Antonio Sapi Antonio. Dia itu ketika mau masuk Islam, orang tuanya sampai gini, kalau kamu mau masuk agama, coba jangan sampai pilih Islam. Kenapa? Islam mesti kan teroris lah, radikal lah, itulah dirusak Islam sebenarnya. Tapi katanya ketika dia masuk ternyata dapat kemenangan. Dan sekarang dia punya universitas, dia perguruan tinggi lah, namanya Azkia Al-Ghazali. Itu perguruan tinggi luar biasa. Konsep ekonomi syariah kita bisa belajar dari beliau, itu luar biasa. Ya, saya saking heran benar Rasulullah itu luar biasa ketika dikupas
sosok Nabi sebagai seorang interpretasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dari kecil, dari usia berapa tahunnya itu sudah dikenal sebagai Victor Class Al-Amin, sehingga begitu luar biasa. Makanya Islam berkembang sampai kemana-mana itu salah satunya adalah faktor dari kejujuran, amanah yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian kan orang-orang yang tadi, yang orang-orang yang masih sana, yang masih penduduk asli kan, takut kan saya diusir lah itulah, tapi faktanya mereka aman. Ya. Nah, kemudian surat yang terakhir, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah. Sabbaha itu artinya berenang. Berenang berarti apa ya? Start dari A, dia kemudian berakhir di B. Jarak. Artinya ketika seseorang itu bertasbih, itu artinya menjauhkan Allah dari sifat hal yang mengandung kekurangan. Ya, jadi jangan dihambar bahwa Allah itu kurang ini dan sebagainya. Jadi kita menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tawab itu berasal dari taba, yaitu artinya kembali. Artinya kembali seseorang posisi semula adalah kembalinya seorang hamba ke posisi di hadapan Allah. Makanya tentu ini memberikan satu gambaran berkaitan tentang hal ini. Makanya ketika pasukan kafir Quraisy itu kalah, maka Rasulullah SAW itu bertasbih dan itu diabadikan salah satunya ketika kita membaca ketika buku dan sujud itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha 8 rakaat sebagai salah satu bentuk rasa syukur, karena kan di sana mengandung tasbih, tahmid dan istighfar dalam ayat tersebut. Para bapak, ibu iman rahimakumullah, apa intinya dari nama menuju sahur, benda istirahat, 3 nama cakaplah akhirnya. Mudah-mudahan walaupun hanya setengah jam, biasanya 1 jam, mudah-mudahan hanya faedah dan manfaatnya. Untuk suhun, bila kelupaan di penyampaian ditutup baik doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam.